Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 14 Juni 2022. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam acara pesan gembala ya. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari, dan Engkau juga mencukupkan, menyiapkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami tidak belajar sebagai kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi alat untuk memberitakan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita pada sore malam hari ini akan belajar ya dari kitab Mazmur yang dikatakan yang ditulis dalam Mazmur 121 mulai ayat yang pertama. Ya, kalau kita lihat di sini adalah judulnya adalah Tuhan Penjaga Israel. Ya. Mazmur 121 ayat yang pertama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dan dari manakah akan datang pertolonganku? Ya. Jadi pemazmur ini seperti kebanyakan orang, juga Bapak Ibu saudara dan saya, ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi berbagai persoalan hidup ini, ya, seringkali kita tidak tahu harus kemana, ya, harus kemana kita akan mengadu, ya, harus kemana kita harus berharap. Tapi pemazmur ini adalah sosok atau orang yang memang dia memiliki intimasi dengan Tuhan, ya, dengan Sang Pencipta. Ya, dan pemazmur ini rupanya juga mengalami persoalan hidup, dia mengalami masalah, ya, dan dia mencari tahu siapa gerangan yang bisa menolongnya, ya, siapa sosok yang bisa menolongnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita mungkin juga pernah merasakan hal yang sama. Ya, Bapak Ibu saudara dan saya mungkin juga pernah merasakan hal yang sama ketika semua persoalan menghimpit kita. Ya, kadang kita seperti merasakan kepanikan. Ya, kita seperti bingung harus kemana ini. Gitu ya. Tetapi bagi orang yang sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, orang percaya yang sudah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka arah pandangannya pasti ke sana. Ya. Nah, tetapi ini tidak berlaku bagi orang-orang yang tidak pernah menjalin intimasi dengan Tuhan. Kalau orang tidak pernah menjalin intimasi dengan Tuhan, dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka ketika dia menghadapi persoalan hidup ini, ya, dan ini persoalan itu seperti menghimpit dalam hidupnya, bertubi-tubi, maka mereka tidak otomatis berharap pada Tuhan. Pasti akalnya, ya, pasti segala kemampuannya akan dimaksimalkan, dan orang-orang seperti ini biasanya dia akan berharap pada pertolongan manusia. Ya, dan ini tidak alkitabiah, karena Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Sama-sama menghadapi persoalan dalam hidup ini, sama-sama menghadapi beban berat dalam hidup ini, tapi tidak otomatis orang itu akan berharap pada Tuhan, tidak otomatis. Hanya orang-orang yang sudah membangun intimasi dengan Tuhan, mereka seperti tahu kemana dia akan melabuhkan hatinya, ya, kemana dia akan berharap pertolongan itu akan datang, dia tahu. Ya. Tapi orang-orang yang tidak pernah membangun intimasi dengan Tuhan, pasti mereka akan memaksimalkan kemampuannya. Dia berpikir keras, siapa yang bisa menolong saya? Ya, siapa yang bisa menolong saya? Ya, dia pasti sibuk mencari si A, si B, si C, pasti. Ya. Bukan berarti orang yang membangun intimasi dengan Tuhan itu bukan berarti dia nanti akhirnya tidak minta tolong pada orang lain. Ya, tidak seperti itu. Tetapi paling tidak dia akan menyiapkan waktu, dia akan teduh sejenak, duduk di kaki Tuhan,
dia akan mau mohon, ya, mohon petunjuk, mohon pimpinan, ya, kemana aku harus melangkah, ya, keputusan apa yang harus aku ambil. Pasti dia arahnya ke sana. Ya, seperti yang pemazmur katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dari mana pertolonganku? Nah, ini kan seperti orang yang sedang menghadapi masalah yang sangat berat, ya, dan dia berharap ada sosok yang bisa memberikan pertolongan. Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, tapi kembali, kalau dia adalah orang-orang yang sudah membangun intimasi dengan Tuhan, dia pasti langsung ingat, dia akan meyakini bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Dan sejatinya, ya Bapak Ibu, sejatinya setiap kita itu pasti pernah merasakan bahwa pertolongan yang kita rasakan itu datangnya dari Tuhan. Ya. Tapi seringkali kita tidak menyadari hal ini. Ya, seringkali kita tidak menyadari hal ini. Ya, kita tidak memiliki kepekaan untuk bisa, ya, untuk bisa melihat kehadiran Tuhan melalui peristiwa itu. Kita tidak memiliki kepekaan untuk merasakan hadirat Tuhan lewat peristiwa itu yang akhirnya dia menolong kita. Ya. Pasti Bapak Ibu Saudara dan saya pasti pernah mengalami hal seperti ini, sekalipun mungkin tidak sering, tapi pasti. Ya. Ini kalau bukan Tuhan tidak mungkin terjadi seperti ini. Ya. Makin dekat seseorang hubungannya dengan Tuhan, dia makin bisa merasakan hadirat Tuhan, dan dia makin bisa mengatakan bahwa ini pertolongan yang dari Tuhan. Ya, tentu pertolongan yang dari Tuhan itu tidak harus sekonyong-konyong turun dari langit, ya, turun dari langit yang sehingga semua persoalan kita selesai. Tentu bukan semacam itu, tetapi pasti melalui orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan bisa menggerakkan orang-orang yang itu nanti sebagai sarana, sebagai alat bagi Tuhan untuk menolong kita. Ya, maka kita harus bisa menangkap, memang orang ini dipakai Tuhan untuk menolong saya. Ya. Dan kadang kita sulit memahami hal ini. Ya, kita tidak mudah memahami hal ini bahwa ini pertolongan dari Tuhan lewat bapak itu, lewat ibu itu. Kita sulit memahami. Tetapi percayalah bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kita. Ya, Tuhanlah sumber pertolongan kita. Pertolongan yang dari Tuhan ini pasti tidak akan menimbulkan kegaduhan. Ya, kalau memang itu pertolongan itu dari Tuhan, pasti tidak akan menimbulkan kegaduhan, tidak akan menimbulkan gesekan-gesekan, ya, antara kita yang ditolong dengan mereka yang menolong. Pasti semuanya berjalan dalam ketulusan, ya, karena memang mereka digerakkan oleh Tuhan. Tetapi lewat peristiwa itu, ya, lewat pertolongan Tuhan yang dinyatakan lewat seseorang itu sering mengingatkan kepada kita, ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah yang sangat berat dan bahkan kita sempat berpikir sepertinya masalah ini tidak akan terselesaikan dengan baik, ya, kita seperti sudah frustasi, putus asa, dan kita bisa mengatakan, wah, ini susah, ya, hanya mujizat, ya, hanya karena kemurahan Tuhan kalau ini bisa terjadi. Jadi dia seperti sudah frustasi, tetapi kenyataannya memang akhirnya Tuhan menolong kita. Nah, di sini, ya, Tuhan akan memberikan pelajaran yang berharga bagi setiap kita. Pelajaran yang baik adalah bahwa masing-masing kita itu harus menyadari, ya, bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ini harus jujur kita akui. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu adalah orang-orang yang penuh keterbatasan, yang tidak mungkin bisa mengatasi segala persoalan. Ya, tidak mungkin kita itu bisa mengatasi segala persoalan. Ya, mungkin kelakuan anak kita, ya, perlakuan orang lain terhadap kita, ya,
keadaan ekonomi kita yang berantakan. Ya, mungkin tidak semua masalah hidup itu kita bisa menghandle, tidak bisa mengatasi. Dan akhirnya memang kita berharap pada pertolongan Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan kirimkan orang-orang yang bisa menjadi alat bagi Tuhan, alat di tangan Tuhan untuk memberikan pertolongan pada Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Dan pelajaran yang berharga dari hal ini adalah bagaimana kita diajarkan untuk kita itu tidak sombong. Tuhan mengajarkan kepada kita tidak sombong. Ya, jadi jangan kita merasa hebat. Karena suatu saat kita pasti memerlukan pertolongan orang lain. Ya, pegang apa yang saya katakan. Ya, pegang ucapan saya ini. Sehebat apapun Bapak Ibu Saudara, bahkan mungkin keuangan Bapak Ibu Saudara nyaris tidak terbatas. Ya, kalau toh ada yang seperti itu. Jadi tidak ada masalah dengan uang. Tapi percayalah, Bapak Ibu Saudara pasti suatu saat memerlukan seseorang. Karena ada persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan uang kita. Ada persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan jabatan kita. Ya, dengan kekuasaan kita. Ada persoalan yang tidak bisa selesai dengan itu. Dan persoalan itu hanya bisa selesai lewat campur tangan Tuhan. Ya, ini kita harus menyadari. Jadi dengan begini, dengan memahami hal ini, kita itu rasanya sulit. Kalau kita mau sombong itu mestinya nggak akan melangkah ke sana. Karena pasti kita itu suatu saat masih perlu pertolongan seseorang, siapapun mereka. Ya, siapapun mereka. Maka di sini ya, Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita memperlakukan orang lain itu dengan baik, bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan pantas, ya, tidak membeda-bedakan siapapun mereka. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa perlakuan kita terhadap orang lain itu harus untuk kepentingan Tuhan, jangan untuk kepentingan diri kita. Nah, itu yang paling penting. Ya. Jadi dengan memahami hal ini, Bapak Ibu Saudara, nanti kita sudah terbiasa. Oh, pertolonganku dari Tuhan. Ya, memang bukan langsung Tuhan yang saya katakan Tuhan langsung dari langit, wah langsung menjatuhkan sesuatu untuk mengambil alih persoalan kita. Tidak, pasti lewat orang-orang yang memang dipakai oleh Tuhan sebagai cara untuk menolong kita. Ya. Kalau dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini kan pemazmur ini tidak mengatakan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dia. Ya, Tuhanlah sumber pertolongannya. Ya. Karena kalau langit dan bumi itu adalah ciptaannya, kalau langit dan bumi itu adalah ciptaan Tuhan, apalagi hanya persoalan-persoalan hidup kita, itu terlalu kecil bagi Tuhan. Ya, persoalan-persoalan hidup kita itu terlalu kecil bagi Tuhan. Yang menjadi masalah adalah apakah Tuhan berkenan memberi pertolongan pada kita? Nah, itu yang menjadi persoalan. Ya, ini yang menjadi persoalan. Ya. Jadi tidak mungkin Tuhan itu tidak mampu menolong kita. Karena ini jelas pemazmur mengatakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit dan bumi itu ciptaannya, karyanya. Masanya persoalan kita, dia tidak sanggup menolong. Pasti sanggup. Ya. Tuhan itu pasti sanggup, tidak usah diragukan, pasti sanggup. Tapi masalahnya Tuhan berkenan nggak memberi pertolongan pada kita. Itu yang harus kita renungkan. Ya. Karena Tuhan itu tidak mungkin memungkiri hakikatnya. Ya. Karena Tuhan itu punya tatanan. Ya. Dan tatanan Tuhan itu kita juga harus memahami tatanan Tuhan. Dan tatanan Tuhan itu tertulis di dalam kebenaran-kebenaran dalam Alkitab itu. Itu tatanan Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan, orang yang tidak bekerja jangan makan. Ya, kamu harus menuai apa yang kamu tabur. Itu kan tatanan Tuhan yang harus kita pahami. Ya, ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Nah, ayat 3 ini
ayat 3 ini mengatakan bahwa Dia tidak hanya menolong kita, membebaskan kita dari persoalan-persoalan yang membelit kita yang begitu berat. Tidak hanya itu. Ya, tidak hanya itu. Tetapi Dia juga menjagai kita, dan itu dilakukannya sepanjang waktu. Ya. Saya ulangi, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Tidak akan membiarkan kaki kita goyah, yang akhirnya bisa jatuh. Dia tidak akan membiarkan kaki bisa. Artinya apa? Kita tetap dijagai, dibuat untuk kita tetap bisa berdiri kokoh. Ya, kita tetap punya semangat, punya pengharapan. Ya. Orang yang kakinya tidak goyah itu adalah orang-orang yang menatap masa depan dengan optimisme. Dia punya pengharapan karena dia tahu bahwa Tuhanlah sumber pertolonganku, Tuhanlah sumber kekuatanku. Ya, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi Dia tidak hanya menolong kita, memberikan solusi jalan keluar dari persoalan hidup kita, tetapi Dia juga menjaga hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan itu dilakukan sepanjang waktu. Tidak ada waktu jeda di mana Dia tidak menjagai kita. Ya, jadi tidak ada waktu jeda di mana Dia tidak menjaga hidup kita. Ini Bapak Ibu Saudara. Ya, yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 4 ini akan menegaskan apa yang dikatakan di dalam ayat 3. Bagaimana penjaga Israel, Elohim Yahweh, itu tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Ya, jadi soal penjagaan, soal pemeliharaan, soal pertolongan dan pembelaan Tuhan itu jangan diragukan. Jangan diragukan. Dia yang mencipta langit bumi seisinya kok. Masa Dia tidak bisa menjaga kita? Yang menjadi persoalan adalah ini yang mau saya katakan. Yang menjadi persoalan adalah, pantaskah kita dijagai seperti itu? Pantaskah kita menjadi orang-orang yang harus dibela seperti itu? Ini yang harus kita persoalkan. Ya, coba kita renungkan. Pantaskah kita menjadi orang-orang yang dibela oleh Tuhan? Pantaskah kita menjadi orang-orang yang selalu diberikan pertolongan, dijagai hidup kita? Pantas enggak kira-kira? Coba. Ya, mari kita merenungkan hal ini. Ya. Ayat 5-8 juga meneguhkan hal itu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, jadi ayat 5-8 itu juga menegaskan bahwa tidak ada yang perlu kita ragukan. Ya, tidak ada yang perlu kita ragukan akan integritas Tuhan, integritas Allah dalam menjagai kita, membela kita, memelihara kita. Tidak ada yang perlu kita lakukan. Ya. Yang diperlukan adalah yang diperlukan hanyalah bagaimana kita ini bisa menjadi orang-orang yang layak dijagai, orang-orang yang layak dibela. Nah, ini bagaimana sekarang Bapak Ibu Saudara dan saya memposisikan diri sebagai orang percaya yang pantas dijagai, pantas dibela. Nah, ini perjuangan kita. Ya, ini perjuangan kita yang tidak mudah. Karena pada dasarnya Bapak Ibu Saudara dan saya, ya, kebanyakan orang itu selalu berharap pada sesuatu yang nampak lahiriah. Ya, pikiran-pikiran kita itu, pengharapan-pengharapan kita itu seringkali landasannya hanya sesuatu yang lahiriah. Ya, misalnya, wah, dia bapaknya kaya, punya perusahaan ini. Ya, terus anaknya, keluarga besarnya, wah, nggak mungkin aku nanti hidupnya susah. Ya, karena bapakku punya perusahaan ini, punya deposito sekian ini.
Jadi yang membuat tenang seseorang itu karena sesuatu yang lahiriah. Pengharapannya hanya dilandaskan oleh sesuatu yang lahiriah. Padahal kalau kita mau jujur, ya, terlalu mudah bagi Tuhan itu membuat orang itu dari yang dulu sukacita menjadi sangat menderita. Itu terlalu mudah. Ya. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk mendatangkan malapetaka, ya, atau persoalan hidup dalam diri seseorang, itu terlalu mudah. Ya. Tapi sekali lagi Tuhan akan melakukan sesuatu menurut hakikatnya, sesuai dengan hakikatnya. Ya. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi yang diperlukan bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang memang pantas dilindungi, orang-orang yang pantas dibela, ya, orang-orang yang pantas dijagai. Nah, tentu Tuhan akan tahu, oh ini orang yang pantas aku jagai, aku bela. Tuhan tahu. Ya. Inilah orang-orang yang selalu berharap pada Tuhan. Inilah orang-orang yang tidak pernah mengandalkan manusia dan tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, yang dia selalu berharap pada Tuhan. Ya. Jadi di sini saya mau mengajarkan Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun kita, tetap kita harus berharap pada Tuhan. Ya, bukan berarti kita berpangku tangan tidak melakukan, enggak. Ya, segala apa yang kita hadapi, kita bawa, ya, kita bawa di hadirat Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk memberikan jalan terbaik yang harus kita lakukan. Ya, tentu Bapak Ibu, tentu untuk kita bisa seperti itu harus didahului dengan membangun intimasi dengan Tuhan. Yang ini tidak bisa tidak. Ya, jadi orang harus didahului dulu membangun intimasi dengan Tuhan. Dari hari ke hari, ya, dulu bisa 5 menit, dulu bisa 10 menit, ya. Membangun intimasi itu terus harus kita bangkitkan. Ya, kita bangkit yang membangun intimasi dengan Tuhan itu. Yang akhirnya pada titik tertentu tuh kita tidak bisa berharap pada orang lain, hanya kepada Tuhan lah dia berharap. Ya, seperti Mazmur dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Dia tidak berharap pada siapapun. Ya, dia tidak berharap pada siapapun. Nah, ini yang harus bisa kita wujudkan. Ya. Dan yang sering kita lihat itu kadang-kadang mata jasmani kita itu seperti silau. Wah, dia orang kaya, Mas, misalnya. Dia orang kaya, dia pasti bisa menolong kita. Dia pasti bisa membantu kita. Dia punya kuasa, dia punya jabatan yang tinggi, pasti dia bisa. Nah, ini kan sebetulnya kan bahasa-bahasa yang keluar dari mulut orang-orang yang tidak pernah berharap pada Tuhan. Saya tidak mengatakan kita nggak boleh ngomong itu, tetapi tetap nomor satu Tuhan. Ya, kita berdoa, kita dalam pergumulan, dan kita minta tolong seseorang itu memang harus, ya. Ya, bukan berarti karena kita udah berharap pada Tuhan, udah berdoa, terus kita lihat orang lain, wah nggak perlu pertolonganmu. Bukan begitu. Ya, terus kita seperti sombong rohani, tidak seperti itu. Ya, pasti ketika kita membangun intimasi dengan Tuhan, ya, dan kita berharap pada Tuhan, Tuhan pasti juga akan mengajar kita bagaimana kita merespon, memperlakukan orang lain. Ya, itu. Ya, ini perlu perjuangan yang berat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, bangun intimasi dengan Tuhan, bagaimana kita menjadi orang-orang yang berkenan, yang pantas untuk dilindungi. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Pimpin kami ya Bapa, memasuki kehidupan kami yang semakin berat ini. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin.